Saya sekarang tuh udah nggak kerja Pak, saya udah punya baby. Terus awal saya pinjam HCI juga tanpa sepengetahuan suami saya. Tapi saya gunakan itu uang untuk renovasi rumah. Saya bilang sama suami ini adalah uang tabunganku. Ternyata itu uang dari pinjam HCI. Iya Bu, gimana? Ada yang bisa kami bantu? Iya Pak, saya tuh maaf ya sebelumnya tadi Bapak nelpon, emang di Cirebon lagi hujan gede, lagi angin, jadi sinyalnya nggak bagus. Iya, nggak apa-apa Ibu. Gimana? Bisa diceritakan kronologis dari awalnya masalah Anda Ibu? Iya Bu, Pak, jadi saya tuh minjem HCI. Pokoknya itu 17 juta. Baru selama 1 bulan saya cicil 815.000. Selama 4 tahun 48 bulan. 48 saya baru masuk 20 bulan. Nah, saya sekarang tuh udah nggak kerja Pak, saya udah punya baby. Terus awal saya pinjam HCI juga tanpa sepengetahuan suami saya. Tapi saya gunakan itu uang untuk renovasi rumah. Saya bilang sama suami ini adalah uang tabunganku. Ternyata itu uang dari pinjam HCI. Setelah berjalannya waktu, saya itu HP hilang. Kondarnya itu suami, HP hilang, terus saya kena PHK dari kerjaan, hamil Pak. Mulai dari situ suami saya juga kolap, suami saya juga kerjaannya juga nggak bagus. HCI telepon berkali-kali katanya ini begini. Jadi suami saya tahu itu, suami tahu dari HP saya hilang itu lewat dari Kondar. Dan saya ngomong sama suami, saya punya hutang, suami saya tidak sanggup bayar. Mulai dari situ Pak, jadi dari umur 4 sampai sekarang 5 bulan saya belum bisa bayar Pak. Saya udah coba ke kantor aja tapi nggak ada respon. Saya kurang jelas itu. Iya. Anaknya di dulu, nangis kasihan. Lagi rewel Pak. Iya. Jadi saya kedatangan DC Pak, saya minta negosiasi ke DC nggak dapet katanya. Aku ke OJK katanya kalau lebih minimal 90 hari nggak ada tidak penagihan. Saya sudah bilang ke DC-nya seperti itu. Kata DC-nya paling HCI 120 hari. Nggak taunya kesini terus, jadinya kesini terus Pak. Cuma saya tuh malu sama mertua saya, takut mertua saya takutnya mertua saya tuh marah kalau misalkan saya tuh minjem HCI tanpa sepengetahuan dia, sedangkan saya kan numpang di sini Pak. Menurut Bapak bagaimana ya? Saya minta saran solusi biar HCI itu nggak kesini tanpa bayar. Saya juga udah mau tobat sama riba-riba karena suami sayanya punya utang banyak Pak. BRI, motor, semuanya pusing makannya. Baik Bu ya, saya tanya-tanya dulu ya biar kita pelajari bersama kasusnya. Itu di HCI 48, tenornya 48 bulan. Nah, itu totalnya berapa Ibu pinjamannya? 17 juta Pak. 17 juta, angsuran per bulannya 815.000. Oke. Jadi memang HCI itu home credit Indonesia kan itu? Iya. Iya, home credit itu mohon maaf kita review
review aplikasinya itu kan bunganya besar, di sini Iya. rajin, terkenal rajin, Iya. menyebar di semua Iya. wilayah dan sebagainya. Oke. Dan tadi Anta minta solusi supaya DC-nya nggak datang dan nggak bayar gitu. Iya. Ya, karena HC itu adalah pinjaman online yang sudah sah, legal. Ya, pasti DC-nya datang Bu kalau tidak dibayar. Nah, iya kan. Terus gimana caranya solusinya? Solusinya kira-kira saya tanya Anda dulu. Di sini yang Anda inginkan di kasus HC ini seperti apa? Apakah Maunya sih bayar pokoknya aja Pak, jangan pakai bunga gitu tuh, apalagi denda. Saya cuma mau bayar pokoknya aja, sisa utang saya aja berapa. Negosiasinya seperti itu aja sih ke debt kolektornya. oke ya. Jadi di sini Anda pengen bayar pokok saja tanpa bunga. Iya. Dan gini Bu ya, biasanya kalau pinjaman bayar pokok dengan cicil lagi ya, dengan cicil sisa tenor ya, kan baru 20 bulan, masih kurang 28 bulan. Jadi Iya. minta sisanya pokok itu dibayar cicil selama 28 bulan gitu ya. Maksudnya kalau pokok itu yang 17 juta itu kan Pak. Nah, betul. Nah, saya tuh sudah otret-otret Pak, sudah dihitung. Saya udah masuk 20 bulan dikali 815.000, saya hitung jadi 16.300.000. Nah, sisa pokok tinggal 700.000 lagi. Saya mau itu saya mau dibayarkan tapi tanpa bunga. Bisa nggak ya Pak kira-kira? Dan saya yakin tidak bisa. Karena Tidak bisa. ya model cicilan seperti ini Anda lunasi sekalipun, ibaratnya sisanya yang 28 bulan itu Anda lunasi sekalipun hari ini, itu pun nggak akan dapat potongan. Karena ini model HCI itu terkenal seperti itu. HCI sama Tunego itu terkenal seperti itu, nggak bisa dinego sama sekali untuk pokoknya saja. Tapi kalau hanya untuk menangguhkan pembayaran bisa kemungkinan. Contoh, bulan ini jangan ditagih Bang Mas, nggak pada DC-nya, tapi saya bulan depan mau saya 2 kali pembayarannya, kemungkinan bisa. Atau saya bayar pokoknya dulu saja, ibaratnya di dendanya nanti digabungkan di bulan depan, itu biasanya bisa. Tapi kalau hanya bayar pokok lunas, kemungkinan tidak bisa ya. Tuh. Solusinya bagaimana? Solusinya yaitu jalin komunikasi dengan DC-nya sebaik mungkin untuk menangguhkan waktu bayar. Kita, Anda terlambat berapa bulan ini? Udah 5 bulan Pak. 5 bulan pasti DC-nya rajin ya, karena 5 bulan. Iya rajin banget. Gitu. Paling tidak gini, ini solusi yang ekstrim ya, saya kasih solusi yang ekstrim. Iya Pak. Solusi Iya, Pak. ekstrim itu supaya walaupun DC datang tapi tidak jadi masalah. Ya paling tidak bilanglah Pak, keadaan saya baru kesulitan keuangan, saya tidak bisa membayar untuk beberapa bulan ke depan. Ibaratnya Anda punya planning, oh bulan ini mungkin dapat uang, ini uang bensin saja, kasih berapa puluh ribu. Itu hanya solusi ya, hanya solusi sementara kepada DC-nya supaya tidak marah-marah, supaya tidak terjadi hal-hal yang mohon maaf nanti sampai mertua tahu, ya kan. Nah, dan solusi yang ekstrem lagi, kalau memang Anda tidak sanggup bayar, jangan paksakan untuk bayar. Nggak apa-apa, justru datang nggak apa-apa, temuin baik-baik gitu. Kalau memang sampai dia marah-marah, jangan bayar sekali. Karena menurut Mahkamah Konstitusi, apabila memang kita sudah tidak bisa bayar, tidak sanggup bayar, tidak akan dipenjara, Mbak. Gitu. Kalau memang, tapi ini saya tidak menyuruh Anda untuk tidak bayar ya, tapi ini hanya solusi kalau memang sudah mentok dan ibaratnya untuk makan aja susah gitu. Nah, iya Pak. Atau mengurusan restrukturisasi. Anda pernah dapat restrukturisasi belum? Belum. Gimana sih Pak? Nah, itu kita mohonkan restrukturisasi kepada HCI pusat, jangan kepada DC nggak ada urusannya gitu. Kepada HCI pusat untuk dimohonkan restrukturisasi atau penjadwalan ulang. Jadi nanti kedepannya setelah kita mohon ke HCI
Anda mohon ke HCI untuk penjadwalan ulang, nanti HCI akan menghitung lagi sisa hutang Anda yang 28 bulan itu dijadikan hutang baru, kan? Jadikan hutang baru dan ditenorkan baru lagi, mungkin lebih panjang tenornya, jadi lebih ringan untuk bayarnya. Nah, dan itu pun setelah proses restrukturisasi DC tidak datang karena hutang Anda dijadikan hutang yang baru. Tapi kita mohonkan dulu, kita mohon Anda buat sendiri gitu. Nah, seperti itu Mbak, solusi-solusi. Tapi kalau untuk solusi bayar pokok sisanya saja, saya kira nggak mungkin bisa, karena Terus Pak, ya kalau misalkan kita nggak bayar, itu nanti DC-nya bakal nyamperin terus kan Pak? iya nyamperin terus pasti, karena itu tugas dia. Tapi kan bagaimana kita menghandle itu, kita kasih uang rokok atau uang bensin kan mungkin ya, ini yang ekstrim tadi, yang memang daripada jadi masalah karena ada ketakutan yang lain, itu kan solusi sementara. Ini Pak, pas saya kasih uang bensin, tapi jangan nanti kalau sudah ada uang saya telepon atau saya hubungin gitu aja kan juga nggak masalah. Ya, Anda Kira-kira sampai berapa tahun ya Pak? berapa aplikasi tuh Mbak? Ya, banyak sih Pak, cuma yang ilegal aja. Kalau ilegal sih nggak perlu dibayar juga nggak apa-apa Mbak, paling diteror. Iya. Paling HCI aja sih Pak yang legal mah. Dan itu solusinya seperti itu, restrukturisasi, bayar dengan pelan-pelan, minta keringanan dengan DC-nya. Yang ketiga yaitu tanpa bayar, tapi ya DC-nya bagaimana caranya handle DC yang datang. Tapi kalau lihat di grup tadi tuh katanya nanti juga setahun 2 tahun hilang sendiri apa? Iya benar Pak, ada kayak gitu. Maksudnya hilang di sini apa? Kadanglah saya di grup Facebook itu saya sampai heran cara berpikirnya orang. Kita realistis ya. Contohnya Anda saja lah. Anda meminjamkan kepada teman Anda yang satu dekat lah, rumah dekat. Kalau uang Anda belum dikembalikan, apakah Anda tidak mengharapkan uang itu dikembalikan? Pasti kan masih mengharapkan juga. Apalagi ini peminjaman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, namanya pinjaman tercatat di OJK itu pasti akan ditagih sewaktu-waktu. Jangan salah. Nanti kalau dibiarkan 1 tahun 2 tahun memang tidak ada penagihan, di tahun ketiga atau keempat ada tagihan, jumlahnya luar biasa, jangan kaget karena membengkak, dendanya luar biasa. Itu ada, kalau menurut Bapak diisi cash itu yang 3 tahun baru ditagih juga ada ya, tapi dari jumlahnya luar biasa itu. Kalau menurut saya ya tadi bisa nego-nego pokok, nego cicil gitu. Nah Pak, saya juga mau tanya, kan katanya lagi lewat Facebook, katanya lewat ormas aja katanya. Apa sih ormas LBH atau apa sih Pak? Ormas saya nggak paham. Masa tidak ada hubungannya dengan ngurusin kayak gini. Yang ngurusin kayak pernah itu dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum, atau kantor advokat atau pengacara. Iya gitu, LBH kayaknya sih. Iya. Maksudnya saya tuh mau minta saran gitu ke Bapak gitu. Ya ini saran saya seperti itu. Masalahnya gimana Pak? Masalah hutang piutang ke HCI-nya? Masalah hutang namanya restrukturisasi kan dijadwalkan ulang Mbak. Tapi tetap hutang tetap harus dibayar. Nanti kalau nggak dibayar tahu-tahu tagihan banyak malah kaget nanti. Kan itu bunganya iya, Pak itu. Dendanya juga besar tuh itu. Iya Pak, benar. Makanya saya tadi mancing Anda terjebak pinjol berapa. Kalau ilegalnya banyak berarti pelaku gitu loh. Tapi kalau cuma satu memang Anda memang waktu itu penting lah mungkin. Iya. Nggak paham sih waktu itu, nggak paham juga. Ya. Ya. Ya Pak. Itu aja deh. Mohon maaf tanya dulu bentar, boleh Mbak? Boleh. Nah, itu setelah Anda merasakan pinjam di pinjaman online itu, yang Anda rasakan tuh bagaimana? Anda minjam di HC ini contohnya. Kayaknya wis rebennya
Ya kayak hancur gitu, pusing. nggak tenang hidup ya, Iya, nggak nggak tenang. nggak enak makan, nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Iya. Ya, itulah riba Mbak. Semoga nanti kalau sudah selesai jangan diulangin ya Mbak ya. Iya Pak, saya juga udah lah. Ini juga saya udah bilang ke DC, udah BI checking aja, nggak apa-apa, tanah saya nggak boleh main riba-riba lagi kan. Suami saya punya kur Pak, punya motor. Ya DC-nya tetap nggak mau, dia nagih itu karena target, karena digaji kok Mbak. Kalau di BI checking dia kan nggak punya target Mbak. Iya kan. Tapi saya udah BI checking kali ya Pak. BI checking pasti masuk HCI itu, pasti masuk Mbak, karena ilegal itu kebanyakan. Kalau HCI itu Neku, isi cash itu masuk Mbak. Nah masuk pun juga nggak Laku. kan. Kenapa tuh takut di BI checking? Pada takut di BI checking itu apakah masih mau pengen ngutang lagi gitu? Enggak sih, Ya, enggak, cuma takutnya sama DC yang selalu ke rumah aja, terus kebetulan mertua lagi main gitu, terus saya takut di situ. Ya, solusinya itu tadi ada 3 solusi. Satu, dimohonkan restrukturisasi. Kedua, negosiasi dengan DC-nya tadi. Ketiga, tanpa bayar tapi harus menghandle DC-nya. Yang penting kan DC-nya ada ke rumah itu nggak jadi masalah, cuman itu kan. Sebenarnya sih DC-nya baik Pak, cuma saya tuh risih aja tiap hari kesini terus gitu. DC itu ramah, udah ada dana belum? Orang kecamatan Pak, satu kecamatan sama saya, tetangga sama saya. Iya. Ini kalau gitu kalau datang kasih uang 20 ini untuk bensin Mas, saya nggak punya uang, bener-bener belum punya uang bener-bener. Nanti kalau sudah ada saya hubungin lagi gitu aja. Nanti lama-lama rasanya langsung kan gitu loh. Iya ya Pak. Ya, tapi tetap monggo, mau diproses seperti apa monggo gitu. Ya alhamdulillah, rada tenang itu sedikit. Jadi ngasih uang bensin ya. Iya. Ya nanti kalau ada masalah lagi bisa telepon lagi, bisa WA lagi Mbak, nggak apa-apa, kita terbuka kok. Ini maksudnya ini tuh Pak, bebas riba atau apa Pak? Bapak admin dari Facebook kan ya? Saya di YouTube-nya UGD Channel Pinjol, Facebook-nya Solusi Bebas Riba sama Pendampingan Korban Pinjol. Oh, dari YouTube-nya apa Pak? Apanya? Mau lihat soalnya. YouTube apa? Nama YouTube-nya tadi? UGD Channel Pinjol. UGD Oh. Channel Pinjol. Di situ banyak sudah kami kupas semua. Nah ini dapat nomor saya dari mana? Dari Mas siapa ya tadi tuh ya? Aduh lupa saya tadi Mas siapa gitu, katanya telepon aja ke sini nggak punya gitu. Di Oh ya itu ya ke sini. Iya dari Facebook. Siapa tuh Pak? Arka. Ya itu bukan Mas, itu perempuan itu. Admin, Oh. admin kami ya, moderator kami. Yaudah terima kasih ya Pak. Sama-sama Mbak, mari. Assalamualaikum, semoga dilancarkan segalanya. Amin. Ya itu tadi curhatan dari member grup Facebook kami yang terjerat pinjaman online di HCI, Home Credit Indonesia. Ya semoga dari pengalaman-pengalaman debitur pinjaman online ini menjadikan inspirasi Anda, membuat kita lebih dewasa dalam mengambil langkah untuk meminjam di pinjaman online. Begitu dari UGD Channel Pinjol, semoga bermanfaat bagi Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.